Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi yang mulia ini bersama-sama kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi. Duduk di taman di antara taman-taman surga, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa majelis ilmu beliau namakan dengan taman di antara taman-taman surga. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan, langkah kaki kita dari rumah kita, tempat tinggal kita, dicatat sebagai amal saleh dan amal kebajikan bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan atau diberikan sebagaimana janji yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mengadakan perjalanan dan perjalanan tersebut semata untuk mendapatkan ilmu din, ilmu agama, maka dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan mereka untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, berbahagialah Bapak sekalian, karena kita masih dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, masih dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat kaum muslimin, sebagaimana ayat yang saya tadi baca di salat, mereka memiliki atau diberikan julukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan laqab, panggilan, itu radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, Allah ridho kepada mereka para sahabat. Maka mungkin pertanyaannya, para jamaah sekalian, apa keistimewaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain sehingga mereka mendapatkan julukan radhiyallahu anhum? Mereka orang yang telah diridhoi. Dan laqab atau status ini bukan status yang ringan, Bapak sekalian. Mana orang pada hari ini yang mendapatkan julukan Allah telah ridha kepadanya? Tidak ada. Mungkin titel di depan nama dan setelah namanya berderet MMMIM BM dan seterusnya. Bahkan mungkin ketika Bapak menulis sampai capek ya Pak ya,
Namun apakah mereka memiliki satu laqab yang dimiliki oleh para sahabat? Belum tentu. Namun mereka yang tidak memiliki gelar yang mungkin disebutkan tadi, namun mereka memiliki gelar satu yang ini merupakan jaminan mereka diberikan surga Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Dan inilah sebenarnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tujuan kita hidup di permukaan bumi ini, yaitu ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin mendapatkan keridhaan dari manusia, bukan, sama sekali bukan. Kalau hanya dengan bermodalkan harta misalkan dunia, kita ingin mendapatkan keridhaan manusia, mungkin sudah didapat. Tapi lihat kaum muslimin, ya, tanpa ada berita dari BMKG, ya Pak ya, ada nggak berita tanggal 1 itu mau banjir? Ada? Mungkin sekarang sudah mulai ada. Hati-hati tanggal 1 sampai tanggal 8. Hati-hati tanggal 8 sampai tanggal 15. Demikian ya Pak ya. Namun tanggal 1 malam 1 ada prediksi? Tidak ada. Dan persis di tanggal 1-nya kita lihat Bapak Ibu sekalian, ya, dari video-video atau mungkin di berita-berita, ya, dunia, harta yang mereka bangga-banggakan, mobil mewah, tidak ada bedanya dengan sampah. Tidak ada bedanya dengan sampah di lautan. Maka sekali lagi, bukan itu yang kita inginkan. Dan insya Allah duduknya kita di tempat yang mulia ini di pagi hari ini adalah ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan, yakni masih mengenai nawaqidul Islam atau nawaqidul la ilaha illallah. Yani masih membahas mengenai masalah pembatal-pembatal keislaman. Ini seseorang yang telah mengucapkan, mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau lebih khusus nawaqidul la ilaha illallah, membahas mengenai pembatal ikrar kalimat tauhid kita. Maka yang kita jelaskan yang pertama kali adalah hal yang bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah, bahkan membatalkan keislaman seseorang, adalah ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau perbuatan ini disebut atau dinamakan dengan perbuatan syirik. Iman syirik maknanya adalah menjadikan sekutu, ya, menjadikan sekutu atau menjadikan sesuatu selain Allah itu menjadi perantara. Dan ini akan dibahas di nomor 2 lebih jelas dan insya Allah. Perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sesuatu itu menjadi perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beribadah atau menyembah. Ketika berdoa, kemudian memohon syafaat, bertawakal, beristighatsah, nazar, menyembelih,
Dan ini merupakan semua hal ibadah. Namun jika yang kita sebutkan ini diberikan atau ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan syirik. Maka jika kita lihat kaum muslimin, ya, ritual atau acara-acara pada hari ini, acara tahunan atau bahkan bulanan yang dilakukan di sebagian daerah, dan bahkan ini dirayakan ya secara besar-besaran. Mereka belum memahami bahwa ritual yang mereka lakukan itu adalah perbuatan kesyirikan. Kesyirikan. Ya. Mungkin bagi teman-teman dari jamaah yang mungkin daerahnya masih memiliki ritual, paham dengan contoh ini. Ya. Ada yang dinamakan dengan sedekah laut. Sedekah laut setiap bulan apa Pak? Di bulan Muharram, bulan Syuro. Kalau dinamakan Syuro karena dinisbatkan di tanggal berapa? 10. Asyura itu artinya 10. Yang dilakukan adalah dengan mengorbankan kepala kerbau dan kemudian dilempar ke tengah lautan, diiringi dengan acara-acara yang mewah dan wah. Ya, tentu Bapak sekalian yang tinggal dekat ya mengetahui acara ini. Bahkan ini berlangsung sejak tanggal 1 Muharram. Ya. Kita dapatkan banyak orang-orang yang hadir di acara tersebut itu bukan dari daerah asal saja, namun daerah-daerah selainnya pun sudah berdatangan. Ya, saya pernah mendapatkan itu dari daerah Surabaya. Sudah datang tanggal 1. Orang-orang Semarang pun sudah datang sejak tanggal 1 Muharram. Apa yang mereka belakan ini? Ingin mendapatkan atau ingin mengikuti acara tersebut. Faliyadzubillah. Maka tentu Bapak sekalian, kita harus menyadari atau memahami bahwa perbuatan yang satu ini jika dilakukan dengan sadar, ya, itu bisa menjerumuskan ke dalam dosa besar. Bahkan ini termasuk hal yang membatalkan kalimat la ilaha illallah, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat mengenai perbuatan yang satu ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, namun Allah taala akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Demikian juga dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah ya dengan selainnya, maka Allah mengharamkan bagi mereka apa? Surga. Wa ma'wahun nar. Dan tempat mereka adalah neraka jahanam. Ya, sebagaimana tadi kita bacakan pula, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Dan mereka orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wal musyrikina, dan orang-orang yang berbuat kesyirikan,
dan mereka tidak bertaubat, ya, ketika meninggal dunia, maka tempat mereka adalah tempat mereka adalah di neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Ini yang pertama, Bapak sekalian, yakni yang membatalkan keislaman atau ikrar dari syahadat alla ilaha illallah. Yang kedua, yang bisa membatalkan keislaman atau kalimat ikrar la ilaha illallah adalah menjadikan perantara. Nah, yang saya sampaikan tadi, Pak, ya, antara dirinya dengan Allah. Orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbuat kesyirikan itu adalah dia beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Kalau yang nomor dua ini, dia beribadah kepada Allah tapi tidak langsung, dia melalui perantara, melalui wasilah. Ketika mereka berdoa, maka mereka tidak berdoa langsung meminta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka beribadah, berdoa kepada Allah namun melalui perantara. Memohon syafaat, bertawakal kepada mereka. Ketahuilah kaum muslimin, membuat perantara dalam ibadah adalah merupakan peramalan-amalan yang menjerumuskan kekufuran, dan ini ijma, kesepakatan para ulama. Maka hati-hati Bapak sekalian, karena mungkin ada yang masih membantah, saya tidak beribadah kepada dia, saya tidak beribadah ke kuburan, tidak. Saya mendatangi orang-orang soleh atau orang-orang yang dianggap soleh, itu saya tidak beribadah kepada mereka, tidak. Namun mereka mengatakan bahwa saya hanya menjadikan mereka wasilah, perantara saja. Dan ini sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka para orang-orang kafir Quraisy ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak menyembah kuburan, agar mereka tidak menyembah berhala-berhala mereka, namun mereka mengatakan, saya tidak menyembah mereka, saya tidak menyembah kuburan, saya tidak menyembah orang-orang saleh, tidak. Namun saya hanya menjadikan mereka perantara. Maka ini pun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu bisa menjadikan atau merusak kalimat la ilaha illallah yang kita ikrarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 56 dan 57. Saya bacakan artinya, katakanlah, pergilah mereka yang kamu anggap sekutu selain Allah, maka tidaklah mereka memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula dapat memindahkannya. Yang mereka seru itu mencari sendiri jalan yang lebih dekat menuju Rabb-Nya, dan mereka mengharapkan rahmat serta takut akan azab Allah. Sesungguhnya azab Rabb-mu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Kelak sesuatu yang dijadikan perantara itu mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena yang ternyata yang dijadikan perantara mereka adalah makhluk Allah juga. Yang dijadikan perantara oleh mereka untuk beribadah kepada Allah itu juga dari mana Bapak? Dari makhluk Allah juga. Bahkan makhluk Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa.
tidak bisa berbuat apa-apa, menjadikan kuburan. Ada yang mengatakan mungkin kuburan-kuburan itu kuburan-kuburan orang soleh bisa menghantarkan ibadah mereka kepada Allah, sedangkan mereka ini yang soleh, apalagi yang tidak soleh. Ya, mereka justru sedang mengharapkan doa dari kita dan keluarga mereka. Masa diminta untuk meminta kepada Allah? Permintaan mereka saja dikabulkan tidak, Pak? Apa permintaan mereka, Bapak sekalian? Apa permintaan orang-orang, ya, terutama orang-orang kafir ketika sudah meninggal, sudah mati, ingin dikembalikan ke dunia. Walau tara idil mujrimuna naqisu ruhusihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya. Ketika orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa itu dikumpulkan di padang mahsyar kelak, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka menundukkan kepalanya. Kalau orang menundukkan kepalanya tandanya apa, Pak? Menyesal, takut, menyesal. Mereka mengatakan Rabbana absarna, ya Tuhan kami, ya kami telah melihat, kami telah mendengar janjimu. Permintaan mereka adalah farji'na na'mal salihah. Ya Rahman, ya Rabbi, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? Farji'na na'mal salihan. Sungguh kami akan melaksanakan amal-amal kebajikan. Ini permintaan mereka, orang-orang yang sudah dipanggil terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana mungkin orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan Allah bisa melalui kita, doa kita, doa anak-anak kita, doa anak-anak mereka, doa keluarga mereka, namun kita mintai tidak bisa apa-apa. Apalagi yang dijadikan perantara itu benda mati, benda yang mungkin dia tidak bisa apa-apa. Ibrahim alaihissalam, kisah Ibrahim tentu Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar. Ketika Ibrahim menghancurkan berhala-berhala dan kemudian disisakan satu berhala yang besar dan digantungkan di kepala, ya, di leher berhala yang besar ini, ya, benda yang dipakai untuk menghancur itu kapak. Mereka sudah paham sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika Ibrahim ditangkap dan kemudian diinterogasi, Ibrahim mengatakan, ya tinggal sisa satu ini, ya, inilah yang menghancurkan berhala-berhala selainnya. Maka apa kata mereka? Apakah engkau, ya, Ibrahim ketika mengatakan, tanya sama yang berhala besar ini, mereka pun mengaku ini nggak bisa apa-apa. Nah, kenapa ketika tidak bisa berbuat apa-apa dan kemudian kita sembah? Ya tentu kaum muslimin, ini merupakan satu kejahilan dan kebodohan. Kita yang diberikan akal sehat, ya, diberikan akal, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan akal, namun justru merendah kepada sesuatu yang tidak diberikan akal. Tentu orang seperti ini lebih rendah dibanding yang disembah atau dijadikan perantara. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak di kalangan mereka niatnya
katanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, namun mereka lakukan melalui wasilah, dan ini salah satu di antara yang bisa menjadikan rusaknya akidah kita atau bahkan membatalkan ikrar kita la ilaha illallah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang bisa merusak atau membatalkan keislaman seseorang adalah dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Jadi misalkan kita jelas melihat si fulan dia adalah orang musyrik, namun kita tidak mengkafirkannya, tidak mengingkarinya, bahkan atau mungkin dia meragukan kemusyrikannya, kekafiran mereka, atau bahkan membenarkan pendapat-pendapat mereka. Ketika orang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, tidak mengkafirkan orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, kemudian orang-orang yang berbuat kesyirikan, atau tidak mengkafirkan mulhid. Mulhid itu ateis, bahkan ateis itu tidak memiliki agama, tidak beragama mereka. Atau selain dari itu, berbagai macam kekufuran, atau meragukan kekufuran mereka, atau membenarkan pendapat mereka, maka hati-hati. Ketika ini dilakukan dengan sadar, maka bisa juga kita atau orang ini terjerumus dalam pembatal keislaman. Islamnya batal. Jadi kita harus tegas, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, akidah kita. Jika memang menyaksikan bahwa dia adalah orang kafir. Jangan karena kebaikan dia, karena akhlak dia kepada kita, kemudian kita ragu untuk mengkafirkan dia. Kalau memang udah jelas dia itu memang bukan orang Islam, selesai. Namun tentu bukan berarti kemudian kita berbuat semena-mena, tidak. Adapun akhlak Islam kepada mereka ada tuntunan tersendiri. Namun ini masalah akidah, keyakinan bahwa misalkan si fulan adalah orang kafir, maka kita kafir, dia orang kafir. Dia adalah orang kafir, dia adalah orang musyrik. Adapun mungkin akhlak kita dengan mereka ada pembahasan sendiri. Jadi bukan kemudian kalau orang kafir diapain Ustaz, bukan. Tetap ada pembahasan tersendiri. Namun keyakinan kita misalkan melihat si fulan ini, maka wajib kita kafirkan mereka. Kalau sudah jelas dia itu non muslim, kalau kita bahasa kita non muslim Bapak sebenarnya. Non muslim itu bahasa memang tidak mengapa, itu bahasa yang bagus. Namun jangan anti dengan dia itu kafir. Jangan gitulah. Jangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an itu kafir, bukan non muslim. Maka ada satu surat. Surat apa, Pak? Al-Kafirun. Ganti saja, Pak. Surat non muslimun, ghairu muslimun. Surat kafir, Al-Kafirun. Karena kita memang meyakini satu-satunya agama yang diridhoi Allah itu apa? Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Ini harus mengakar di hati-hati kita, Bapak Ibu sekalian. Nggak boleh ada subhat ketika nanti maaf sekali ketika Bapak memang misalkan bekerja di sebuah instansi, di sana banyak karyawan itu, ada teman-teman kantor kita itu selain muslim, tetap keyakinan kita dalam hati itu kafir. Adapun akhlak, muamalah kita nanti ada pembahasan sendiri memang. Bukan berarti kemudian tidak. Tapi yakini kafir. Bahkan dalam beberapa ayat, banyak ayat kita tidak boleh berkasih sayang dengan mereka.
Banyak orang-orang yang bermusuhan dengan kaum muslimin, namun dengan orang-orang kafir berlemah lembut. Ya. Apalagi kita di negara kita ya beragam agamanya, namun tetap dalam hati kita harus meyakini, tidak boleh ragu, ketika mereka kafir. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali agama mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Luar biasa Bapak sekalian. Islam adalah dinul haqq. Ya. Atau bahkan ada orang-orang yang justru meragukan ajaran agama sendiri. Mereka tidak memiliki aturan Bapak sekalian. Ya. Mereka pakai peci. Betul nggak Pak? Mereka pakai koko. Ya, mungkin koko juga bukan termasuk pakaian muslim sebenarnya. Tapi mereka tidak memiliki aturan, mereka mengikuti kita. Kadang kita pun ikut mereka. Kapan kita ikut mereka? Ketika istri-istri kita keluar rumah tidak pakai jilbab. Ikut mereka bukan? Coba kalau di mall, ya, tidak tahu ini muslimah, ini kafir. Karena sama-sama buka jilbab, tidak berpakaian, pakaiannya ketat. Pakai jin, ya, pakaian jin dipakai ya Pak. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka Bapak-Ibu sekalian. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka. Jika Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan mereka, ya sudah tidak ada lagi. Kita tidak berhak untuk memberikan julukan tapi kan tidak. Walaupun mungkin mereka akhlaknya luar biasa. Ya. Bahkan di sebagian daerah ada pertanyaan dan datang sampai ke saya, itu mereka ketika puasa ikut puasa, berkurban ikut nyumbang, ketika di masjid komplek mereka lagi dibangun mereka menyumbang dana, dan itu tidak sedikit. Wallahu alam apa tujuan mereka. Namun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini tidak akan membuat mereka mulia di hadapan Allah kecuali mereka mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, jika memang Allah telah mengkafirkan mereka namun tidak, ya, kita tidak mengkafirkan mereka atau minimal meragukan kekufuran mereka atau justru membenarkan pendapat-pendapat mereka, sedangkan kekufuran mereka itu telah menentang Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, yang kita bacakan tadi. Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Sedangkan kaum musyrikin adalah orang-orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Jadi bedakan, kalau orang menyembah Allah dan selain Allah itu orang musyrik justru. Misalkan Bapak terkecoh dengan tapi dia haji tiap tahun Ustadz, dia umroh tiap bulan Ustadz, dia pun sholat bersama kita Ustadz. Iya, itu menyembah Allah. Tapi dalam satu sisi, satu waktu dia menyembah selain Allah. Inilah yang disebut dengan orang musyrik. Justru kalau dia menyembah selain Allah, tidak menyembah Allah, namanya kafir. Ya, ini yang disebut kafir itu adalah karena mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Saya mohon izin hanya sampai di jam 5:30, dan mungkin ini masih jauh ya Pak ya untuk waktu syuruk. Karena insya Allah pada pagi hari ini saya akan mengadakan manasik
Pak ya, manasik jamaah umroh yang insyaallah saya berangkatkan di tanggal 15 besok. Maka di pekan depan saya tidak bisa. Jika misalkan nanti ada, harus tetap ada, maka insyaallah ada teman saya yang satu kantor dengan saya di travel, beliau Ustadz Sigit Aribo LC ya, beliau tinggalnya di Cimuning juga. Kalau memang diberi kesempatan maka Pak Iwan atau siapa bisa menghubungi saya Pak ya. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimahullah, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang menyampaikan dan bagi ibu dan bapak. Dan mudah-mudahan duduknya kita di pagi yang mulia ini, walaupun hanya sejenak ya Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya sekitar 30 menit, namun ketahuilah 30 menit bahkan mungkin kurang dari itu, jika kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berbuah kebaikan bagi kita semua. Dan tentu kaum muslimin, tadi disebutkan tidak ada ya sesuatu yang kita banggakan kelak ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali amal kebaikan dan kebajikan dari kita. Adapun harta yang kita miliki pada hari ini, mewah, mobil mewah, motor mewah, rumah mewah, bahkan mungkin rumah kita di mana-mana, demi Allah itu tidak akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah kecuali sesuatu itu dijadikan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi tanggal ya, beberapa kejadian-kejadian mungkin yang kita alami di beberapa waktu yang lalu itu jadikan sebagai ibrah bahwa sebenarnya kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa yang menjadikan mulia kita di hadapan Allah itu bukan dunia, dunia dana yadani, dunia artinya rendah. Sehingga ketika ada orang yang ya menyembah atau tunduk kepada dunia, maka ketahuilah dia adalah orang yang tunduk kepada sesuatu yang rendah. Maka sungguh kita lebih rendah daripada mereka. Faliyuzubillah. Maka di penutup pengunjung ini saya minta doa dari Bapak Ibu sekalian untuk kelancaran perjalanan kami ya Pak ya. Dan mudah-mudahan saya pun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum, bahkan mungkin yang sudah, bisa diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjak kedua kakinya di kedua tanah haram. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.